Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di pertemuan virtual hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik, Kak. Alhamdulillah, baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah kalau baik. Ya, saya ingin mengabsen dulu Andi Nurfadila Utami. Hadir, Kak. Nurul Atika. Sakit, Kak, izin. Sri Dayanti. Hadir, Kak. Ayu Ashari. Hadir, Kak. Oke, baik, semua hadir dan satu sakit. Ya, materi yang akan saya bawakan untuk hari ini yaitu pendapatan nasional. Sebelum Ibu lanjut masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, ada yang sudah dengar apakah pendapatan nasional itu? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oh, ya, silahkan Sri. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Oke, baik. Saya lengkapi dulu ya. Bahwasannya pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan diterima, sedangkan nasional adalah hak yang meliputi suatu bangsa atau negara. Apakah Kuiperian sudah mulai mengerti? Nah, pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional ini sering dijadikan indikator untuk mengukur laju perkembangan dan pembangunan negara dari waktu ke waktu. Dan adapun sistem pendapatan nasional ini digunakan untuk mengumpulkan informasi perhitungan terhadap 1. Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara. 2. Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produksi nasional. 3. Jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut. Baik, yang kedua, penghitungan pendapatan nasional. Ada yang tahu? Pendapatan nasional? Tidak, Kak. Tidak ada ya. Nah, pendekatan nasional yaitu 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pendapatan, 3. Pendekatan pengeluaran. Ya, cuma 3. Nah, pengertian dari pendekatan produksi yaitu pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Penggunaan metode ini punya tujuan penting, yakni untuk mengetahui besarnya sumbangan semua sektor ekonomi dalam perkembangan pendapatan nasional, dan sebagai salah satu cara untuk menghindari double count atau perhitungan 2 pendekatan produksi dapat neto pada berbagai tahap
proses produksi. Nah, penjelasan pendekatan pendapatan. Pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik, faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu cara menghitung pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Pendapatan nasional dihitung menggunakan 3 pendekatan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Yang keempat yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada yang tahu manfaat perhitungan pendapatan nasional ada berapa? Tidak, Ibu. Nah, manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu ada 9. Salah satunya yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 4. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. 4. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 5. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 7. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 8. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional terdiri dari 5, yaitu 1. Produk domestik bruto GDP. 2. Produk nasional neto atau NNI. 3. Pendapatan nasional neto atau NNP. 4. Pendapatan persorangan atau PI. 5. Pendapatan siap dibelanjakan. Ada yang tahu dari salah satu konsep pendapatan nasional yaitu ada yang tahu penjelasannya? Itu GNP, GDP, NNP, NNI. Beja. Saya, Ibu. Ya, silakan Sri. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang akan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah satu negara atau domestik selama 1 tahun. Adapun perhitungan GDP, untuk mendapatkan GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Ya, betul sekali. Ada lagi? Untuk NNI, NNP, PI, dan pendapatan siap dibelanjakan, ada yang tahu? NNP. Ya, silakan Sri. Adapun rumus untuk menghitung produk nasional neto atau yang dikenal dengan NNP yaitu produk nasional bruto atau BNP dikurang dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Nah, di sini penyusutan yang dimaksud di atas merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya penyusutan bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Oke, baik sekali Sri.
Masih ada lagi? NNI, Bu. Ya, silakan. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Adapun rumus dari NNI ini yaitu NNP atau produk nasional neto dikurang dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung di sini yang dimaksud yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Baik sekali. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian PI personal income. PI atau pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Besarnya PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba tidak dibagikan, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep pendapatan nasional. Sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu pemerintahan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan daftar dari keseluruhan barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga yang akan dibeli oleh berbagai sektor ekonomi. Sementara penawaran agregat berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang atau jasa pada suatu tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan physiological consumption yang membahas tingkat laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah waktu tertentu. Baik, sekian materi yang saya bawakan untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Siapa Saya juga, tadi? Kak. Andi Nurfadila, Kak. Ya, silahkan Andi Nurfadila. Tadi berdasarkan materi yang kakak bawakan, pertanyaan saya itu apa tujuan dari menghitung pendapatan nasional itu sendiri? Baik, saya akan menjawab. Yaitu tujuannya untuk mengetahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Taksiran tersebut dapat diketahui dengan menghitung pendapatan nasional, GNP dan GDP, untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Sudah jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Siapa? Udayanti, Kak. Ya. Mengapa permintaan dan penawaran agregat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional?
Apa tadi Sri ulang? Mengapa permintaan dan penawaran agregat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Ya, baik. Untuk menghitung pertumbuhan, ekonomi diukur melalui kenaikan pendapatan nasional pada periode tertentu. Oleh karena itu, nilai dari pendapatan nasional merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Maka dari itu, permintaan dan penawaran agregat mempengaruhi pendapatan nasional. Sudah jelas sih jawabannya? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Saya kira sudah tidak ada ya. Baik, saya akan memberikan tugas untuk per individu. Kalian bisa lihat di Syam Oke, batas waktunya besok. Ya, Bu. Panjang lagi, Bu. Mau perpanjang jam berapa? Hari apa? 3 hari ke depan, Bu. Kelamaan, 2 hari lah. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sekian materi yang bisa Ibu bawakan pada hari ini. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.